Lalu masing-masing bergiliran meletakkan kaki Syekh di atas kepala mereka. Pada saat itu, suasana menjadi gaduh dan hiruk-pikuk. Lalu Syekh memeluk dan mendekap para alim ulama itu seorang demi seorang, dan masalah yang akan dikemukakan mereka satu persatu dijawabnya dengan tepat dan jelas serta memuaskan. Mereka menjadi tercengang serta kagum atas kepintaran dan kehebatan Syekh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadinya akan mereka tanyakan. Manqobah ke-11, telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Miraj. Syekh Rashidin Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Miraj, malaikat datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa buruk. Tampak sekali kaki buruk itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak bisa diam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi?" Buruk berunjuk sembah, "Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya, saya tidak menolak. Namun ada suatu permohonan. Nanti pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gejolak rasa gembira, sehingga jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan buruk itu menjadi naik ke atas, sehingga terpaksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu, sekonyong-konyong datanglah Ruh Gausul Adzam Syekh Abdul Qadir Jailani mengulurkan pundaknya sambil berkata, "Silakan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga." Lalu Rasulullah memijakkan kaki beliau pada pundak Syekh, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunggangi buruk. Di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundaknya para waliullah." Manqobah ke-12, para wali menyaksikan peringkat ketinggian Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan dalam kitab Raudhatun Nadirin fi Manaqibi Asy-Syaikh Abdul Qadir, pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan Asy'ari sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir, tidak ada seorang alim ulama, kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan pangkat kewalian Syekh dan akan menginjak pundak para waliullah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut, kecuali seorang wali dari kota Isfahan. Ia menolak isi dari pengumuman itu. Dengan adanya penolakan tentang kewalian Syekh, pada saat itu juga gugurlah ia dari pangkat kewaliannya. Hampir 300 tahun lagi Syekh Abdul Qadir akan lahir. Kedudukan pangkat kewaliannya sudah masyhur dikenal masyarakat. Manqobah ke-13, kerusakan orang-orang yang menyebut Syekh Abdul Qadir tanpa berwudu. Dalam kitab Kanzil Ma'ani diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu pertama kali beliau menerima pangkat kewaliannya, beliau diliputi dengan sifat jalaliyah Allah, yakni sifat keperkasaan kesaktian. Oleh karena itu namanya menjadi sangat sakti. Kesaktiannya telah terbukti bagi orang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan bersikap secara tidak sopan, menyebut nama beliau dengan tidak punya wudu, akan putus lehernya. Pada waktu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berpesan, "Wahai Abdul Qadir, sikap perilakumu itu jangan kau lakukan lagi. Banyak yang menyebut nama Allah dan namamu, mereka tidak bersifat sopan." Setelah menerima amanat beliau saat itu juga sikap perbuatan itu beliau tinggalkan. Banyak ulama Baghdad yang menghadap Syekh Abdul Qadir, mereka mengharapkan agar beliau melepaskan sikap perbuatan itu, mengingat banyak yang menjadi korban, dan merasa iba terhadap mereka. Syekh Abdul Qadir berkata, "Sesungguhnya hal ini bukanlah keinginan saya menerima sabda dari Allah yang isinya, kamu sudah mengagungkan namaku, namamu juga kuagungkan.
Para alim ulama mengemukakan yang menjadi sebab nama Syekh Abdul Qadir itu sangat sakti karena beliau selalu membaca Sa'ifi Hizbul Yaman karangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Manqobah ke-14, orang yang membaca hadiah, bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir akan dihasilkan maksudnya. Diriwayatkan oleh guru-guru yang telah mendapat kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezekinya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah bagi Syekh Abdul Qadir, harus segera dilaksanakan agar kelak jangan disebut orang yang menantang dan dikhawatirkan akan menerima kutukan, kewalan. Barang siapa yang bersedekah makanan yang manis-manis pada malam Jumat, lalu dibagikan pada fakir miskin, dan sebelumnya membaca hadiah bertawasul dengan membaca Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Barang siapa yang membaca Fatihah berhadiah kepada Syekh Abdul Qadir, bagi orang tersebut akan diberi kelapangan, dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudu dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan pada hari itu baginya serta akan dilebur dosanya. Manqobah ke-15, nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul Azam. Di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya, saya hanya mempunyai seorang anak. Kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali, hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh berkata, sekarang juga pulanglah dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada. Sementara itu segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan ia tidak merasa putus asa datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah. Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, dan setibanya di rumah ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya, sungguh saya merasa malu ya Allah. Oleh seorang perempuan sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya, apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini. Allah menjawab, semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar tidak salah. Dan untuk diketahui pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya Sumah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya, juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan, dan ketiga kalinya pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh mengadu lagi pada Tuhan, ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu, hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar, hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul. Dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat, dan cukup makan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya ya Allah? Ketika itu Allah bersabda, wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati, sekarang kamu silakan minta pasti kuberi. Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, Engkau Khalik pencipta semua makhluk dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberianmu, rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu, yang kuterima. Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali,
dan kalau kamu melihat ke tanah tentu akan jadi emas.